Allah berada di langit atau berada di aras atau di tempat tertentu? Syekh Ali Jum'ah mengatakan Allah tak berada di tempat tertentu. Kenapa? Tak ada yang bisa memastikan Allah ada di mana. Karena kata para ulama, la ya'lamullah illallah, tak tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Maka siapapun yang bisa menyifatkan Allah berada di tempat tertentu, pada posisi tertentu, bentuk tertentu, keadaan tertentu, pasti salah. Kalau dia mensifati pasti dengan model tertentu, pasti mengada-ada. Kenapa? La ya'lamullah illallah. Dan diperkuat oleh dalil Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu apapun yang mirip dengan dia. Selain Allah, syai'un. Kalau tak ada yang mirip dengan dia, sementara yang lain ini pasti memiliki sifat tertentu. Kita nisbahkan sifat tertentu kepada yang lain, lalu kita samakan Allah dengan sifat itu, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Berarti tidak sejalan dengan laisa kamitslihi syai'un. Itu dari segi dalil hissi. Tak seorang pun bisa melihat Allah, tak seorang pun bisa mengetahui Allah secara pasti ada di mana. Sehingga jangan kira nanti ketika Isra Mi'raj Nabi kan bertemu dengan Allah di atas langit, sehingga Allah di atas langit. Saya tanya, kita ketemu sekarang di mana? Di Masjid Raya? Apakah Allah tinggal di sini, atau bermakna karena saya ketemu dengan guru saya Dr. Mawardi di sini, beliau tinggal di sini? Beliau tinggal di Merpati Sakti, saya di Bangong Sakti, saya tetangga dengan beliau, ketemunya di sini. Isra Mi'raj juga begitu. Allah enggak tinggal di langit, tapi Allah jadikan tempat bertemunya setelah Sidratul Muntaha. Maka begitu juga ketika Nabi Musa mukalamah dengan Allah, enggak janjian di langit, tapi janjian di tempat lain. Sehingga tidak membuktikan kalau Isra Mi'raj bertemu Allah, bermunajat Nabi Muhammad kepada Allah di tempat yang dikhususkan di situ, Allah ada di situ. Maka lanjut. Secara dalil syariat, dalil-dalil ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kalau ada yang mengatakan Allah pasti di langit, Allah pasti berada di aras, ini juga bermasalah. Kenapa? Bagaimana kita menyifati atau mengartikan nanti ayat yang misal seperti wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian di mana kalian berada, dia lebih dekat daripada urat nadi. Jika ayat-ayat ini ditafsirkan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, kenapa aamintum man fis sama' tak ditafsirkan dengan kekuasaan Allah? Kenapa tidak dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, diartikan kekuasaan Allah berada di atas aras? Allah lebih hebat, lebih besar, lebih maha kuasa dibanding aras dan segala apapun yang di bawah aras. Jika ini ditakwil, maka ayat yang lain takwil. Sebab ayat Al-Quran sama dengan ayat Al-Quran. Tidak boleh satu ayat ditakwil, yang lain tak ditakwil. Kecuali ada nanti al-muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Kalau ada muhkamat mutasyabihat, mutasyabihat mesti dipulangkan kepada muhkamat. Maka ayat yang bertentangan maknanya tidak pasti, tidak terang untuk satu makna yang terang, yang jelas. Oleh karena itu disebut dengan mutasyabihat. Maka mesti dipulangkan pada makna muhkamat. Apa yang muhkamat? Allah tak serupa dengan apapun. Lalu jika kita hubungkan dengan hukum akli, kita tahu ada sifat Allah qidam, ada sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis, ada sifat Allah qiyamuhu binafsih. Dalam surat Al-Hadid Allah katakan huwal awal, dia yang awal. Selain dia ada setelah dia ciptakan. Tak ada langit, tak ada aras, tak ada bumi, Allah ada. Ketika tak ada langit, tak ada aras, di mana Allah? Tak di atas langit, tak di atas aras. Maka pasti Allah tak berada di atas langit, tak berada di atas aras. Buktinya aras dan langit diciptakan setelah Allah ciptakan. Kalau seandainya aras, Allah berada di atas aras, Allah berada di atas langit, berarti ada yang wujud bersama dengan Allah atau lebih dahulu dari Allah. Kalau begitu berarti Allah tidak qadim atau Allah tidak bersifat qidam. Sementara semua sekte dalam Islam sepakat khusus sifat bagi Allah adalah al-qidam. Sifat yang paling menjadi sifat penentu pembeda Allah dengan yang lain adalah sifat qidam. Satu-satunya sifat yang paling menentukan yang disepakati semua sekte dalam Islam adalah qidam. Kalau kita katakan Allah di atas langit, di atas aras, berarti Allah bukan qidam. Kenapa? Karena kemungkinan langit ada bersama dengan Allah atau lebih dahulu dengan Allah. Sementara Allah katakan Allahu khaliqu kulli syai', dia pencipta segala sesuatu. Kalau pencipta segala sesuatu pasti adanya setelah Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan tak ada segala sesuatu. Maka tak ada langit, tak ada aras, tak ada di atas, tak ada di bawah, tak ada di dalam, tak ada di luar. Kenapa? Nisbah yang di luar di dalam tak ada, nisbah di atas di bawah
tak ada, maka pasti Allah tak di langit, Allah tak di arasy. Kemudian dari sifat Allah Al-Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makna qayyum la yaftakiru ila syai'in, tak butuh kepada apapun selain dirinya, dan selain dia butuh kepada dia. Kalau ada langit tempat Allah berada, ada arasy tempat Allah berada, secara tidak langsung orang akan mengatakan Allah berada perlu di atas langit atau perlu di atas arasy. Maka ini bertentangan sifat Allah Qayyum. Berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian sifat Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan kecuali semuanya punya tempat, punya ruang, punya batas, punya posisi. Tak ada yang tidak. Baik namanya jauhar, baik namanya arat, baik namanya jisim nanti. Ada jauhar, dia menempati langsung. Ada arat, dia bertempat kepada yang lain. Contoh, cahaya lampu, dia tak bisa muncul kecuali ada lampunya. Cat tak mungkin menempel kecuali ada dindingnya. Maka warna-warna itu termasuk arat, jauhar termasuk kita ini. Semua apapun yang wujud pasti butuh tempat, baik langsung atau menempel kepada yang lain. Allah tak sama dengan apapun, maka dia tak berada di satu tempat, tak menempel pada tempat yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala oleh ahlu sunnah wal jamaah diyakini dia ada tapi tak di tempat tertentu, baik disebut langit, baik disebut arasy, baik disebut benda apapun. Maka kemudian kita baca berapa pernyataan para ulama. Contoh Imam Ali bin Abi Thalib, kata beliau, kana Allahu wala makan, Allah sudah ada dan saat itu tak ada satupun tempat. Wa huwal an ala ma alaikan, dan saat ini saat beliau berkata Allah seperti apa saat dia ada dahulu. Artinya dia tak pernah berpindah kemanapun, dia tak pernah naik langit, tak pernah naik arasy atau berada di tempat yang lain. Sejak sebelum ada arasy dan langit dia sudah wujud. Seperti itulah sampai kapanpun dia berada. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, qultu ara'aita law qil aina Allah ta'ala, kalau orang bertanya di mana Allah, yuqal lahu kana Allah ta'ala wala makan qabla ay yakhluqal khalqa wa kana Allah ta'ala wa lam yakun aina wala khalqa wala syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada orang bertanya di mana Allah, jawab pada orang itu, Allah sudah ada sebelum ada tempat yang menjadi pertanyaan di mana itu. Sebelum ada segala sesuatu Allah sudah ada, sehingga dia tidak ditanya dengan di mana, dan dia menciptakan segala sesuatu. Artinya sebelum ada pertanyaan di mana yang kemudian jawabannya adalah tempat, Allah sudah ada, sehingga ditanya dengan di mana pertanyaannya salah, apalagi jawabannya lebih salah lagi. Maka la yuqalu lahul aina, tidak ditanyakan di mana Allah atau bagaimana Allah, karena Allah tak berada di mana-mana, juga tak di tempat tertentu, tapi dia wujud tanpa ada tempat tertentu. Siap Ustaz. Kemudian kata Imam Syafi'i, innahu ta'ala kana wala makan, dia Allah bersifat maha tinggi, dia wujud dan saat dia wujud tak ada tempat, satu tempat pun. Fa khalaqal makan, kemudian diciptakan tempat, ada langit, ada bumi dan segala isinya. Wa huwa ala sifatil azaliyah, dia bersifat azaliyah, kama kana qabla khalqihil makan, sebagaimana sebelum dia ciptakan apapun tempat. Wala yajuzu alaihi taghyir, dia tak boleh berubah fi dzatihi, pada zatnya, la wala tabdil fi sifatih, dan tak berubah sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya disebut dengan azali, berarti dia sebelum ada segala sesuatu. Kalau dia berpindah kepada langit, berpindah kepada arasy, berarti tidak azali. Kenapa? Arasy, langit adanya setelah diciptakan, sudah lewat dari azali. Maka sifat azaliyah bertentangan dengan Allah di atas arasy, di atas langit. Sementara semua kita sepakat Allah azali, Allah qadim. Lanjut. Maka Imam At-Tahawi, seorang ulama, Abu Ja'far At-Tahawi, beliau wafat sekitar 216 Hijriah, ulama salaf juga, kata beliau, wa man lam yataqan nafya wat tashbih zalla wa lam yusib at-tanzih, siapa saja yang tak menafikan segala sifat yang tak layak kepada Allah dan segala yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia zalla, tergelincir, wa lam yusib at-tamzih, dia tidak melakukan sifat tanzih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah, Tuhan kita bersifat wahdaniyah, man'utun bi nu'util fardaniyah, dia punya sifat dengan segala sifat al-fardaniyah, ketunggalan. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, tak ada satupun makna-makna sifat Allah yang melekat kepada makhluknya. Artinya tak sama sifat makhluk pada sifat Allah. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat, Allah suci dari batas-batas, dari ujung-ujung sebuah keadaan, ukuran-ukuran tertentu, wal arkan, dari anggota-anggota tubuh, dari partikel-partikel pembangun, wal a'dha wal adawat, dari semua
apa saja yang menyusun menjadi sebuah satu kesatuan. La tahwihil jihatus sit kasairil mubtadi'at. Dia tak berada, dia tak dicakup oleh arah yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, seperti pendapat orang-orang ahli bid'ah. Sehingga yang mengatakan Allah di atas ahli bid'ah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, bukan kata kami. Karena Imam Abu Ja'far mengatakan, kalau orang mengatakan Allah di atas, Allah di bawah, Allah di kiri, di depan, di belakang, di depan, maka dia adalah ahli bid'ah, kata Imam ulama salaf, Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sehingga kalau orang salafi mengatakan Allah di langit, di atas aras, mereka adalah ahli bid'ah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Semoga bermanfaat. Nanti